Selamat malam young people yang ada di rumah dan dimanapun teman-teman berada semua. Mari sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan malam hari ini, sama-sama kita mau berdoa dulu, siapkan hati kita. Bapak, terima kasih buat waktu malam hari ini kami boleh datang menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan semua young people yang ada malam hari ini. Kami katakan bahwa kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini semua karena kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Penyelamat yang bangkit dan hidup.
Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Berikan sorak-sorai. Kita mau terus memuliakan nama-Nya, karena Dia Allah yang hebat. Come on. Yesus. Katakan, Yesus, Kau perisai dalam hidupku. Kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak serukan Kau yang terhebat. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Kau juru selamatku yang berkuasa selamanya. Kebetulan Kaulah Tuhan, kebenaran dan hidup yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Yesus, Kau kalahkan efek dasar-Mu sempurna. Juru selamatku yang berkuasa selamanya. Mari kita serukan. Kaulah Tuhan, kebenaran dan hidup yang berkuasa. Tak menjadi jalanku. Kaulah Tuhan, kebenaran dan hidup yang berkuasa. Oh yeah, yang menjadi dalamku Kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan nama-Mu. Come on, clap your hands together. Kita mau serukan buat Allah kita yang dahsyat, Allah yang terhebat. Come on. Oh, oh, mari kita serukan lagi. Come on. Allah Tuhan, kebenaran yang hidup yang berkuasa. Selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran dan hidup yang berkuasa. Selamanya di dalamku Kau terhebat. Ku bersorak, Allah yang terhebat. Ku bersorak, sama kalian, tinggikan nama-Mu. Beri sorak-sorai buat Allah kita yang hebat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel. Setiap musim hidup kami, Tuhan, Engkau ada. Haleluya Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harap
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Yes, amin. Dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Immanuel. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Immanuel. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada. Engkau Immanuel. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami. Tuhan, Kau mau tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berikan hikmat Tuhan. Dan bagi kami yang mendengarkan Tuhan, Kau mau persiapkan sehingga firman-Mu dapat tertanam dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau mau pegang ya Tuhan, fellowship pada malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, young people, selamat malam ya. Malam ini kita akan membahas tentang kasih, karena bulan-bulan yang lalu kan sudah membahas iman, pengharapan, dan sekarang kasih. Mari kita baca ayatnya di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, kenapa kasih yang paling besar, saudara-saudara? Jawabannya ada di ayat yang ke-8. Dikatakan kasih tidak berkesudahan. Jadi kasih itu kekal, saudara-saudara. Kekal. Nah, nanti di sorga kita tidak perlu lagi iman dan pengharapan. Kenapa? Karena iman dan pengharapan saat itu sudah digenapi, saudara. Kita sudah terima realisasi janji keselamatan kekal itu. Kalau di Roma 8 ayat 24 kan di sini dikatakan sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah, jadi itu kenapa kasih yang terbesar, karena kasih kekal ya. Daripada yang kedua hal tadi. Dan kita hidup kekal dalam kasih Allah, saudara. Karena Allah adalah kasih, ya kan? Itu di 1 Yohanes 4 ayat 16. Nah, itu kenapa kasih lebih besar. Nah, sekarang kasih itu seperti apa? Kita pasti sudah pernah baca ayatnya. Di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan seterusnya. Kita sudah tahu di situ. Bisa dibaca sendiri dan saya tidak akan membahas itu, saudara. Saya akan membahas sesuatu yang lebih mendasar tentang kasih. Nah, sekarang kita harus mengasihi siapa? Nah, kita juga sudah tahu.
Kita harus mengasihi siapa? Kalau dibaca di Matius 22 ayat 9 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan di Lukas 10 ayat 29, orang Farisi mencobai Tuhan Yesus. Dia nanya, siapakah sesamaku manusia? Dan Tuhan Yesus menjawab dengan cerita orang Samaria menolong orang Yahudi yang jadi korban perampokan. Sudah pernah baca kan? Nah, padahal orang Yahudi itu nggak suka sama orang Samaria. Mereka nggak mengasihi, benci lah sama orang Samaria. Gitu. Ya, Tuhan Yesus mau bilang bahwa kita harus mengasihi semua orang, semua. Termasuk orang-orang yang nggak mengasihi kita. Mereka juga termasuk. Gitu. Susah ya? Susah. Saya ngobrol sama banyak orang bilang, waduh kayaknya susah deh saya ngasihin orang yang nggak mengasihi saya. Saya mengasihi teman kantor saya yang nyebelin itu kayaknya susah deh. Kayak enggak deh, next. Yang lain aja. Ya udah nggak enak dilihat, nggak enak didengar juga. Aduh, nggak deh. Gitu. Susah mengasihi orang yang nggak mengasihi kita. Wajar. Tapi Tuhan nyuruh kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Itu termasuk di dalamnya. Bahkan di Matius 5 ayat 44, di sini katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita disuruh mengasihi, bahkan mendoakan mereka. Nah, nanti kita bahas kenapa kita disuruh mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, saudara. Ya. Sekarang lanjut, kenapa kita mengasihi? Kenapa kita mengasihi? Ini pertanyaan bukan pertanyaan yang mudah dijawab ternyata. Saya tanya sama banyak orang, kenapa kamu mengasihi sesama, mengasihi orang lain gitu. Sebentar, saya perlu waktu untuk menjawab ya, saya perlu mikir dulu gitu. Ternyata ini bukan hal yang gampang untuk dijawab. Setidaknya ada tiga alasan besar kenapa kita mengasihi. Ya. Yang pertama karena kasih itu adalah perintah Tuhan. Ya kan kita baca tadi di Matius 22 ayat 9. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas. Hukum. Kita loncat ke Yohanes 15 ayat yang ke-17. Di sini katakan, inilah perintahku kepadamu. Itu Tuhan Yesus yang bilang ini. Kasihilah seorang akan yang lain. Jadi jelas ya, hukum harus ditaati. Perintah harus dijalankan. Ya mau nggak mau, termasuk mengasihi yang tidak mengasihi tadi itu. Tapi ini sifatnya dari luar ke dalam, perintah. Nah yang kedua adalah alasan-alasan motivasi pribadi. Contohnya, untuk membuktikan bahwa kita adalah anak Allah, ya kan? Atau membuktikan kita beriman kepada Allah. Jadi kita harus mengasihi. Kan kita warga kerajaan Allah. Ya bagus, benar itu benar. Atau ini didikan dari kecil, dari sekolah minggu, saya disuruh mengasihi orang. Atau saya nggak mau kepahitan, saya nggak mau punya akar pahit, jadi saya harus mengasihi orang. Betul, nggak salah itu, benar. Atau ingin mendapat balasan yang sama, ini banyak yang jawab seperti ini. Ketika saya nanya sama banyak orang, banyak yang jawab kayak ini. Kalau mau dikasihi, ya kamu harus mengasihi. Iya benar, nggak salah itu, benar. Kalau mau dikasihi harus mengasihi. Atau supaya banyak teman, banyak relasi, jadinya banyak peluang dong. Ya bisa. Ya itu alasan-alasan pribadi itu tidak salah. Benar semua. Tapi fokusnya masih ke dalam. Ingin mendapatkan manfaat pribadi. Ya kan fokusnya masih ke dalam semua itu. Jelas. Nah sekarang kita ke alasan ketiga. Nah ini yang mau saya bahas, intinya. Alasan ketiga, kita baca dulu ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah, di sini katakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya baca sekali lagi ya. Supaya nangkep nih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Waktu saya baca ayat ini, sudah sering baca ini dari kecil. Waktu baca lagi, pikiran saya terbuka, saudara. Berarti saya mampu mengasihi, kita mampu mengasihi orang lain setelah kita merasakan kasih dari Tuhan Yesus. Intinya Pak, kita berubah saudara-saudara. Saya berubah
Kemarin-kemarin saya waktu belum kenal Tuhan, saya nggak bisa mengasihi. Saya bahkan sama Tuhan suka menyakiti Tuhan kan dengan dosa-dosa itu. Setelah lahir baru, mengenal Tuhan Yesus, merasakan kasih Yesus, berubah. Kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa mengasihi Tuhan. Nah, ini tujuan Tuhan. Meminta kita mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang enggak mengasihi kita itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya orang-orang yang enggak mengasihi kita itu, yang nyebelin-nyebelin itu, yang brengsek-brengsek itu, berubah jadi baik. Enggak jahat lagi, enggak brengsek lagi, enggak nyebelin lagi, berubah jadi baik, karakternya berubah. Sehingga dia bisa mengasihi semua orang. Itu tujuannya saudara-saudara. Ada perubahan karakter dalam orang yang dikasihi. Nah, kata mengasihi di ayat ini tadi, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dalam mengasihi kita. Itu dalam bahasa asli menggunakan kata agapao. Itu verb, kata kerja. Kata bendanya agape. Tahu kan agape? Ya. Jadi agape itu memperhatikan dan mencari yang terbaik dari orang lain tanpa pamrih. Kita memberikan yang terbaik. Tapi kasih agape juga menarik keluar sisi terbaik dari orang itu yang dikasihi. Tanpa pamrih. Nah, kata ini juga digunakan dalam hukum yang terutama tadi. Matius 22 ayat 9. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasihilah, itu agapao. Atau di Galatia 5 ayat 22 tentang buah roh. Buah roh ialah kasih. Yang pertama ada kasih. Nah, itu pakai agape, kata agape. Atau di ayat yang tadi kita sudah baca, Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kasihilah, itu pakai kata agapao, saudara. Tujuan agape itu bukan supaya kita dikasihi orang, enggak. Bukan supaya dia balik ngasihin kita, enggak, saudara-saudara. Tujuannya tadi, supaya orang yang kita kasih berubah jadi baik. Ini bukan tentang kita, bukan tentang saya, bukan tentang saudara. Tapi ini tentang orang yang kita kasihi. It's not about you. It's about the one you love. Bahasa Inggrisnya begitu sudah. Biasanya kan kalau pakai bahasa Inggris lebih nangkap ya. Lebih nancap, oh kata-katanya asik nih. Gitu. It's not about me, it's not about you. It's about the one you love. Orang yang nggak pernah merasakan kasih, merasa nggak pernah dikasihi atau merasa tidak dikasihi, orang itu nggak bisa mengasihi orang lain dengan tulus. Bisa berbuat kebaikan, tapi mengharapkan balasan dari orang tersebut. Misalkan A berbuat baik sama si B. Dia mengharapkan B membalas kebaikannya. Kalau nggak membalas kebaikannya, berarti kamu nggak baik dong. Saya nggak perlu baik lagi sama kamu. Itu orang yang tidak merasakan kasih agape. Nggak peduli sama orang gitu. Saya mengasihi tujuannya egois itu tadi. Saya harus dikasih balik dong. Suka nonton film kan? Banyak yang suka nonton film kan? Saya juga suka nonton film. Coba perhatikan di film-film itu, film-film drama terutama, ada tokoh-tokoh yang jahat. Salah satu film yang berapa waktu lalu saya tonton itu Joker, tahun 2019 yang main Joaquin Phoenix ya, itu Joker. Di situ jelas, Joker kenapa Joker jahat? Karena dari kecil dia tidak dikasihi. Coba nonton deh. Masalahnya cuma itu. Lihat film-film drama lain, itu juga. Di dunia nyata juga begitu. Kenapa orang jahat? Karena dia nggak dikasih, merasa nggak dikasihi. Ngapain saya baik sama orang nggak baik sama saya. Tapi malam ini kita belajar harus mengasihi orang yang tidak mengasihi kita ya. Agape itu tadi. Kita baca di Matius 5 ayat 46. Sana katakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai mengasihi orang supaya bayar cukainya banyak gitu. Ya kan? Apa upahmu? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu tidak berdampak saudara-saudara. Enggak. Sama aja dia udah baik kok. Tapi kalau kita mengasihi musuh supaya musuh itu berubah, nah itu dampaknya, dia berubah jadi baik. Itu dampaknya. Kasih yang berdampak adalah kasih yang bisa mengubah orang jadi baik. Jadi bisa mengasihi orang lain, mengasihi semua orang. Itu kasih yang berdampak. Itulah agape. Itulah kenapa disebut tanpa pamrih.
Ya karena bukan tentang kita, ini tentang orang yang kita kasih. Saya mengasihi supaya orang ini berubah jadi baik. Ada dampak yang jelas. Contoh di Alkitab nih. Tuhan Yesus mengasihi Saulus yang jahat itu. Sehingga Tuhan Yesus menemui secara pribadi Saulus ini waktu perjalanan ke Damsyik. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Berubah Paulus, berubah. Jadi penuh kasih. Saulus yang jahat berubah jadi Paulus yang penuh kasih. Enggak berhenti di situ. Berapa tahun kemudian, waktu Paulus di penjara, dia ketemu sama Onesimus. Onesimus ini budaknya Filemon. Dia di penjara gara-gara melarikan uangnya Filemon. Paulus sangat mengasihi Onesimus. Onesimus yang terima kasih yang agape itu, dia berubah loh, jadi baik. Dia membantu pelayanannya Paulus. Terus Paulus ngirim surat ke Filemon. Filemon, ini anakku. Saking mengasihinya sama Onesimus, dia bilang ini anakku. Ini Onesimus coba diterima lagi, Onesimus. Diampuni, diterima dan dikasihi. Ya. Itu inti dari surat Filemon. Filemon nurut nggak? Nurut. Itu diterima. Onesimus diterima, dikasihi, diampuni. Efeknya, menurut catatan sejarah, Onesimus ini pada akhirnya dia menjadi kepala gereja di Efesus. Bayangin, di penjara budak karena dapat kasih itu, berubah dia jadi baik, malah jadi kepala gereja di Efesus, jadi gembala, saudara-saudara. Nah, kalau dia jadi gembala, berarti kan banyak tuh anak rohaninya. Banyak yang merasakan kasihnya dari Onesimus. Agape dari Tuhan Yesus ke Paulus, kemudian ke Onesimus. Onesimus ke anak-anak rohaninya. Itu nyebar lagi. Anak-anak rohani bisa mengasihi lagi dengan baik orang yang lain yang tidak mengasihi mereka. Jadi, terlihat ya efeknya ya. Multiplikasi. Itu kasih yang berdampak, kita bisa lihat dampaknya begitu. Nah, kita kan sudah sering dengar kalimat yang bilang begini, kita mengasihi supaya orang melihat dan merasakan kasih Kristus di dalam kita. Wih, mantep. Itu mantep banget. Nah, tapi jangan lupa Kristus itu, Tuhan Yesus itu mengasihi dengan kasih agape. Agape loh. Yang tadi kita udah bahas. Mari kita evaluasi diri. Selama ini bagaimana kita mengasihi? Siapa aja yang kita kasih selama ini? Apakah saya sudah mengasihi orang-orang yang enggak mengasihi saya? Orang-orang nyebelin, teman-teman kantor yang nyebelin, atau anggota keluarga yang nyebelin? Teman gereja yang nyebelin ada dong, ada. Apakah sudah dikasihi? Gitu. Kalau belum berarti belum sampai agape. Belum sampai situ, belum berdampak kasih kita. Apa motivasi kita waktu mengasihi? Apakah motivasi kita supaya dia baik sama saya dong? Atau kita mengasihi karena kita benar-benar peduli sama orang ini. Saya rindu orang ini berubah jadi baik. Bisa mengasihi semua orang. Apakah itu? Itu agape itu? Ya saudara-saudara, malam ini kita mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Apa yang diminta Tuhan dari perintahnya itu. Mengasihi orang lain supaya orang lain berubah menjadi lebih baik. Bisa mengasihi orang lain dengan agape juga, saudara. Ingat. It's not about me. It's not about you. It's about the one you love. Oke? Sekian renungan pada malam hari ini. Kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat malam untuk Young People. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama untuk kita bisa beribadah dalam acara Young People ini ya. Juga saya menyambut untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di acara
yang People Fellowship pada malam hari ini. Selamat malam. Nah, untuk topik selanjutnya adalah teman-teman kita mau sedikit nih deep talk sama Kak Yoel. Oke. Yang sangat luar biasa ini sudah mengingatkan kita kembali ya Kak ya tentang Yap. apa itu kasih ya gitu. Sebenarnya berbicara soal kasih ini sangat sering sekali sangat sering kita dengar ya Kak ya. Tapi terus menerus kita diingatkan kembali gitu teman-teman. Nah, pada tema hari ini itu adalah tentang love in the name of Christ gitu. Jadi kasih di dalam nama Kristus kayak gitu Kak Yoel. Nah, untuk Deep Talk kali ini Kak Yoel, ini udah ada beberapa pertanyaan yang mungkin sangat relate di dalam kehidupan kita sehari-hari Kak Yoel. Ya. Itu. Oke. Dan mungkin apabila ada teman-teman yang ingin bertanya seputar dengan tadi renungan yang sudah disampaikan oleh Kak Yoel, teman-teman bisa ngetik di chat ZA Studio MC, yang mungkin 1, 2, 3 pertanyaan lah untuk bisa menambah Deep Talk kita pada malam hari ini. Oke Kak, ini akan saya mulai dengan satu pertanyaan. Bila ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Betul ya Kak ya? Ya. Namun orang ini terus menyakiti saya. Apa yang harus saya lakukan? Karena ada orang yang menyebut saya bodoh, tetapi ada juga orang yang berkata bahwa berbuat baik juga harus bijaksana. Gitu. Oke. Jadi kalau menurut Kak Yoel gimana nih? Jadi kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri ya. Ya. Kita mesti lihat latar belakangnya dulu nih. Jadi di Timur Tengah itu orang kalau ketemu kan cipika-cipiki tuh. Cowok sama cowok cipika-cipiki gitu kan. Lihat deh orang-orang Timur Tengah itu. Nah, kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri itu maksudnya saya masih mau cipiki sama kamu gitu. Saya masih mengasihi kamu maksudnya. Bukan buat ditampar lagi, bukan. Itu salah. Maksudnya saya masih mau cipiki sama kamu, saya masih mau mengasihi kamu walaupun kamu habis nampar saya Betul, gitu. betul. Ya kan? Masuk. Nah, kalau dia tetap menyakiti, ya tadi kan mengasihi harus bijaksana. Iya betul. Kalau dia tetap menyakiti kita gitu, ya jaga jarak lah. Maksudnya jaga jarak itu bukan terus mengasihi, itu enggak mengasihi deh, saya enggak mau. Bukan begitu, maksudnya jaga jarak supaya kita enggak disakiti terus. Mengasihi itu jangan sampai kita disakiti, jangan sampai kita terus-terusan disakiti gitu. Ya, bukan begitu. Tapi Tuhan tadi kan sudah bilang, kasihi musuhmu dan doakan. Kita secara sikap masih baik sama dia. Kita nggak balas ya, nggak balas menyakiti dia. Kenapa? Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Satu, Betul. yaitu di Roma 12 ayat 19. Yang kedua, bagian kita adalah mendoakan, yang tadi sudah dibahas tadi. Ya, doakan dia supaya apa? Supaya dia berubah jadi baik. Begitu, saudara-saudara. Nah, mengasihi itu tidak bodoh, tapi membiarkan diri disakiti terus itu, ya itu yang bodoh, saudara-saudara. Memang harus berhikmat. Ya, Tuhan Yesus itu nggak pernah loh. Tuhan Yesus itu nggak pernah nongkrong sama orang-orang Farisi, sama ahli Taurat yang suka mencobai dia, itu nggak pernah. Tuhan Yesus mengajar, disamperin sama mereka, dicobai. Tuhan Yesus nggak pernah nongkrong sama mereka, nggak pernah. Tuhan Yesus sibuk menolong orang-orang lain. Gitu. Jadi memang harus berhikmat. Doakan supaya dia berubah. Sikap kita jangan balas, jangan jutek balik, enggak. Tetap baik. Memang susah, tapi ada Roh Kudus yang memampukan kita. Begitu. Betul sekali. Tapi jaga jarak pun juga berarti bukan kita membenci ya Kak Yoel. Oh ya? enggak membenci, Ya. jangan. Berarti Terus kita jaga diri juga itu. Betul, oke. Nah lalu bagaimana yang menanggapin ada orang yang bilang tadi, wah kamu bodoh, masih terus-terusan disakiti aja kayak gitu. Menanggapin orang yang bilang nih. Kamu bodoh karena kamu terus disakiti ya. Kalau kamu rela disakiti terus ya mungkin benar omongannya. Ya. Tapi kalau kamu jaga jarak, kamu berdoa, kamu sikapmu baik, nggak jutek, tetap nice, tetap baik. Terus orang bilang kamu bodoh, ya orang itu nggak mengerti konsep agape tadi, nggak mengerti motivasi kita supaya orang ini berubah gitu. Betul. Ya udah maafkan saja, dia nggak mengerti. Yes. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita tetap bisa jaga jarak tanpa harus membenci, juga kita tetap harus mendoakan gitu Ya, ya. doakan, itu penting. Dan juga kita juga bisa secara dewasa lah, bijaksana. Ya. Oke. Saya ingatkan juga untuk teman-teman yang mungkin nih ada pertanyaan seputar renungan tadi yang sudah disampaikan Kak Yoel, teman-teman bisa chat di ZA Studio MC. Host,
Oh, maaf, ZA Studio Host. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Kak. Tidak perlu menebar kasih atau kebaikan gitu, tetapi yang penting hidup kita tidak menyusahkan dan mengganggu orang lain gitu. Apakah boleh hidup seperti ini? Enggak boleh. Enggak boleh. Itu tandanya iman kita pasif. Yes. Karena kita nggak ngapa-ngapain. Ya pokoknya aku nggak bikin masalah. Terus aku nggak ngapa-ngapain. Ya itu tandanya imannya pasif gitu. Jadi di Yakobus 21 itu, Yakobus 2 ayat 18 sampai 22, 18 dan 22 dikatakan iman harus disertai dengan perbuatan. Kan kita tadi bahas, kita udah pernah bilang ini untuk menunjukkan iman saya kepada Tuhan. Ya berbuat baiklah. Berbuat baiklah gitu. Jadi jangan pasif. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Makanya harus berbuat baik, saudara. Tuhan Yesus bilang, kasihilah. Itu kan verb aktif. Iya harus melakukan, jangan diem-diem aja. Betul. Betul sekali. Terlebih mengasihi dengan orang yang sudah jahat ke kita tadi itu, Kak, Oh ya? iya, Betul. dia nggak baik sama kita tetap baik deh. Ya, tetap baik itu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Oh, masih belum ternyata. Masih belum. Oke. Kita lanjut Kak Yoel nih, ke Lanjut. pertanyaan berikutnya nih. Nah, ini mungkin khusus untuk mungkin ada yang married couple nih, Oh ya? yang masih mungkin baru menikah ataupun yang mungkin udah punya anak. Ini ada pertanyaan yang sangat penting nih, yang udah berkeluarga gitu ya maksudnya. Yep. Boleh tidak kita disiplin menghukum anak? Karena tentunya kita memberikan hukuman untuk anak itu karena kita mengasihinya, betul ya Kak ya? Yep. Nah, tapi bagaimana membedakan menghukum karena emosi dengan menghukum dengan kasih? Seperti itu Kak. Boleh nggak menghukum disiplin menghukum ya? Ya, Boleh. Boleh. Allah itu juga begitu. Allah itu menghajar anak yang dikasihinya. Betul. Coba bisa baca di Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Itu ya. Ya anak itu harus dididik supaya tahu kesalahannya. 1. 2, supaya bisa memperbaiki kesalahan. Betul. Sehingga dia bisa hidup dalam kebenaran. Itu ditulis, itu senada dengan tujuan firman ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Gitu. Tapi ini nih, setelah menghukum, itu nggak sampai situ aja. Setelah menghukum harus dibebat. Harus ada dibebat, supaya tidak kepahitan. Supaya dia ngerti kenapa saya dihukum. Ada proses membebat. Yes. Tuhan juga gitu membebat hati. Itu coba dibaca di Ayub 5 ayat 18. Itu. Engkau yang menghukum, engkau yang membebat. Memang harus dibebat. Kalau nggak dibebat, dia akan kepahitan. Anaknya bakal kepahitan, nggak ngerti kenapa gitu. Ya. Itu jangan sampai lupa membebat ya. Nah, saya menghukum bedain yang emosi atau enggak itu ya tadi ya. Ya. Nah, Emosi atau yang coba dicek waktu menghukum itu, kira-kira sedih nggak? Menghukum anak sedih nggak? Atau pengen melampiaskan kemarahan? Beda loh itu rasanya di sini. Sedih nggak? Kalau sedih, ya berarti enggak, bukan emosi. Gitu. Memang ada emosi tapi kendalikan, ya. Dan bagaimana bentuk hukumannya, setimpal enggak sama kesalahannya gitu? Apa mungkin terlalu berat? Ya kita bisa menimbang ya, bagaimana hukumannya dan bagaimana perasaan kita waktu menghukum. Jangan lupa dibebat. Kalau enggak membebat berarti cuma emosi. Tapi kalau kita membebat tandanya kita sayang, kayak Tuhan Yesus sayang kita. betul Kak Yoel. Nah, lalu kalau kita sebagai anak nih Kak, kalau kita sebagai anak, bagaimana kita bisa tahu nih kira-kira nih kalau wah ternyata papaku ini hukumnya pakai emosi banget gitu. Walaupun nanti akhirnya udah dibebat dan mungkin dikasih lagi, tapi kan kita kan nggak bisa ini nih, maksudnya nggak bisa sebagai anak nih Kak ya. Jadi kan pertanyaannya untuk orang tua nih, kalau misalnya sebagai anak nih, jadi kita gimana nih? Sebenarnya kita nggak ngerti kok. Saya dulu sebagai anak waktu dihukum sama bapak saya gitu, dihukumnya lumayan keras tuh. Kaki dipukul rotan kayak gitu karena saya nakal. Waktu itu ya saya marah, kenapa gitu. Ya kita sebagai anak nggak ngerti. Sampai orang tua itu ngomong, sampai orang tua itu membebat, baru kita ngerti.
Kalau kita nggak ngerti, kita berdoa aja, Tuhan tolong, ini kenapa saya begini, Tuhan tolong sadarkan saya, Roh Kudus tolong insafkan saya. Roh Kudus kan pekerjaannya menginsafkan. Kalau kita belum ngerti, tanya. Kalau masih belum ngerti, coba ngomong sama orang tua. Kalau dia lupa membebat, ngobrol lah. Pak, kenapa tadi Papa marah segitunya? Saya pengen ngerti nih. Kan perlu komunikasi. Ya. Tapi tunggu dia adem dulu. Betul. Biar tidak sampai kebawa emosi juga. Gitu, ya, Kak, ya. Oke. Apakah sudah ada pertanyaan? Oh, ternyata masih belum. Belum ada. Oke teman-teman, yuk dipersilakan. Mungkin ada yang mau bertanya nih tentang kasih, atau mungkin yang relate nih sama masalah yang teman-teman hadapin. Semoga nanti dengan Kak Yoel bisa menjawab ya Kak ya. Yap. Seperti itu. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak yang tetap nih masih ada hubungannya dengan orang tua. Ya. Gini Kak pertanyaannya, kalau kita sudah pintar dan dewasa, kita semakin menyadari kalau orang tua kita itu adalah orang yang toksik dengan pemikiran masa lalunya, kayak gitu. Iya. Ya anggapannya sih kayak orang tua itu kayak memberikan kekuasaan, ini aku orang tua nih, kamu harus nurut aku nih, kayak mungkin kayak gitu Kak ya, bahasa sehari-harinya kita kayak gitu ya. Nah kayak di sini ada contoh nih Kak, kayak misalnya karena papanya dokter, mungkin orang tuanya dokter, terus dia nggak mau jadi dokter nih, tapi disuruh sekolah dokter nih, padahal dia keinginannya sebenarnya, wah aku pingin jadi pengusaha aja nih kayak gitu, tapi dipaksa sekolah dokter gitu. Nah pada akhirnya malah mengecewakan gitu sekolahnya, kayak mungkin males, nggak niat atau apa, nah kayak gitu. Nah itu kan bisa menjadi kayak kepahitan tersendiri gitu Kak, karena memaksakan kehendak gitu. Nah jadi sebaiknya bagaimana Kak sikap kita untuk menghadapi seperti itu? Ini sebenarnya masalah komunikasi ya antara orang tua dan anak. Orang tua punya keinginan, anak punya keinginan. Karena nggak ada komunikasi, jadinya begitu. Orang tua tuh juga nggak ngerti apa yang anaknya mau. Betul. Anaknya juga kenapa gue disuruh begini sih gitu. Nggak ngerti apa maksudnya. Orang tua nyuruh saya jadi dokter gitu. Ini masalah komunikasi sih. Iya, semua orang tua saya yakin dan percaya ingin anaknya berhasil, gitu. Jadi dia berpikir bagaimana yang terbaik supaya anaknya berhasil, sampai mikir sedetailnya jadi dokter deh, gitu. Jadi dokter pasti berhasil, gitu. Harapannya berhasil. Nah, ini yang perlu kita mengerti, gitu. Jangan langsung ngejudge orang tua gue toksik. Jangan. Kenapa? Orang tua itu hidupnya lebih lama kan dari kita. Dia pengalaman hidupnya tuh banyak gitu. Dia udah ngalamin berbagai macam masalah selama dia hidup gitu. Dan kita masih junior gitu. Kita merasa pintar dan kemudian kita ngejudge orang tua ini toksik. Oh, jangan keburu-buru bro. Jangan gitu. Ya. Orang tua pasti punya alasan logis. Nanya lah, ngobrol lah. Pak, kenapa Papa ingin saya jadi dokter? Saya mau tahu, coba Papa cerita latar belakangnya. Semua, saya pengen ngerti, komunikasi lah. Ya kan, dengerin semua supaya kita ngerti. Tapi kita juga mesti ngomong sama orang tua. Keinginan saya itu begini Pak, supaya saling mengerti. Keinginan saya begini Pak, kondisi zaman sekarang begini Pak, dan saya pengen karir yang seperti ini. Kalau sudah terlanjur masuk ke dokteran, ya selesaikan. Masalahnya itu tanggung jawab orang tua kita yang bayarin, bukan kita bayar sendiri kan. Orang tua kita sudah bayarin, masuk ke dokteran mahal kan? Mahal banget. Dan kalau logikanya kalau kamu bisa masuk ke dokteran, berarti kamu pinter. Kamu bisa. Masuk UB misalkan, masuk ke dokteran susah loh. Berarti kamu bisa kan? Bisa, selesaikanlah. Selesaikan, tanggung jawab. Apa yang dipercayakan sama orang tua, udah dibiayain. Bisa, yakin, jangan males. Tunjukin sama, ke dokteran, beres. Saya mau jadi pengusaha, banyak dokter yang punya usaha juga banyak kan gitu loh. Bukan berarti aku mau jadi pengusaha, passionku pengusaha, nggak mau jadi dokter. Orang tua kecewa banget, udah nyekolahin tinggi-tinggi gitu. Jadi harus seimbang. Kita boleh idealis, tapi jangan frontal. Harus dengan pengertian sama orang tua supaya ada pengertian orang tua dan anak gitu. Dan ini saya ngingetin ya, jangan terjebak sama passion. Karena banyak orang mengutamakan passion, hidupnya nggak kemana-mana tuh, gitu loh. Saya baca buku Rene Suhardono itu,
life coach, career coach, aku baca di situ. Passion itu harus bisa dimonetize pada akhirnya. Dan kalau memang passionmu pengusaha, buktikan kalau kamu bisa berhasil jadi pengusaha, tapi dokternya tetap jalan. Banyak contohnya gitu loh. Buktiin sama orang tua pengen lihat gitu. Kamu bisa berhasil, itu aja orang tua pengen kamu berhasil. Buktiin, saya jadi dokter bisa, jadi pengusaha juga berhasil nih Pak. Ini passion saya nih. Kalau nggak bisa dimonetize ya dipertanyakan lagi itu passionnya. Begitu, jadi jangan terburu-buru ngejudge ya. Komunikasi lah, supaya saling mengerti antara orang tua dan anak. Gitu. Oke Kak, saya sangat setuju sih Kak. Jadi penting banget memang ya komunikasi kita dengan orang tua nih. Kayak gitu. Iya. Dan betul sih, sangat setuju sih kalau misalnya memang orang tua menyuruh kita misalnya kayak tadi jadi dokter kayak gitu. Tapi sebenarnya kita nggak mau nih. Tapi sebisa mungkin malah kita kalau bisa tetap nurut dan kita bisa berhasil kayak gitu Kak ya. Iya. Maksudnya jadi dokternya sukses tapi keinginan kita sendiri juga bisa berhasil. Jadi dua-duanya bareng. Selain kita menyenangkan orang tua kita juga. Iya, jangan lupa loh, apa yang kita alami itu semua dalam kendali Tuhan. Yes, betul. Kalau kamu masuk ke dokteran itu dalam kendali Tuhan loh. Ya. Jangan kecewain Tuhan juga. Oke? Mantap. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Roma 8:28 itu ayat favorit saya. Sama itu ayat favorit saya juga tak. Sama berarti. Oke nih Kak, next ada pertanyaan berikutnya nih. Nah ini pertanyaannya nih agak berat nih. Mungkin sebelumnya juga mohon maaf bila ada teman-teman juga yang mungkin mengalami hal yang serupa. Tapi juga kita mengambil sisi positifnya, kita bisa menemukan berkat di sini ya teman-teman. Pertanyaannya, bagi yang mengalami KDRT, terkadang trauma dan sulit mengampuni, gitu. Nah, apakah Kak Yoel ada saran nih bagaimana kita sebagai korban bisa lepas dari trauma dan dapat mengasihi orang yang telah menyakiti kita? Apakah saya harus kayak melaporkan ke pihak yang berwajib malah kalau misalnya itu memang berat, atau juga harus bercerita gitu ke orang lain? Dan juga atau bisa melarikan malah Kak. Maksudnya lari dari hubungan itu, hubungan yang KDRT yang terjadi itu. Iya. Seperti itu. Saya masih hati-hati jawabnya nih ya. Iya, betul sekali Kak. Jadi begini, untuk menyembuhkan trauma perlu orang yang ahli seperti psikiater, psikolog, atau konselor. Konselor seperti saya pernah baca bukunya Julianto Simanjuntak. Dia penulis buku Seni Merayakan Hidup yang Susah atau Mencintai Hingga Terluka dan lain-lain. Dia pendiri LK3, Lembaga Konseling Keluarga Kreatif. Itu contoh aja itu. Bisa konselor, pokoknya ke orang yang ahli gitu untuk menyembuhkan trauma. Nggak bisa sendirian memang. Nah, kalau supaya nggak kepahitan, kita perlu Roh Kudus. Kita berdoa minta sama Roh Kudus supaya dilepaskan dari kepahitan. Tapi kita juga harus mendoakan pasangan kita yang KDRT itu. Ya, saya hati-hati nih jawabnya. Saya juga pernah ketemu orang yang korban KDRT itu. Maksudnya lari itu bukan cerai ya. Karena kalau KDRT itu kan ini korban ya. Ya mau nggak mau jangan disatuin terus satu atap. Dia bisa mati, disiksa terus bisa sampai mati. Ada contohnya banyak korban KDRT sampai meninggal. Doa saya udah doa, ya bagus doain. Ya tapi kita masih pakai hikmat juga. Ya jangan satu rumah, maksudnya bukan bercerai ya, saya tidak menganjurkan bercerai gitu. Tapi diamankan dulu supaya dia nggak mati konyol korban ini, gitu. Tapi waktu berpisah itu ya wajib evaluasi. Kenapa KDRT ini bisa terjadi gitu? Apakah saya salah atau kalau dia salah apa masalahnya kan dievaluasi. Kemudian waktu untuk berdoa juga mendoakan pasangan itu supaya dia berubah, mendoakan supaya saya nggak kepahitan. Itu juga ketemu sama konselor, sama Bapak Gembala. Mungkin setelah ini bisa konsultasi sama Bapak Gembala kita ya lebih secara lebih dalam. Ini saya menjawab sepengalaman saya gitu. Nah, kita mau mengasihi si pasangan yang KDRT itu kan. Ya kan? Tapi pastikan dulu
saudara ini sudah sehat jiwanya. Karena banyak korban KDRT itu menderita Stockholm Syndrome. Coba nanti di search Stockholm Syndrome. Jadinya orang ini mau aja disiksa gitu. Nggak bisa lari, nggak bisa ngapa-ngapain karena menderita itu Stockholm Syndrome itu. Nanti coba di search. Pastikan dulu apakah Anda menderita Stockholm Syndrome atau memang sudah benar-benar bisa mengasihi. Kalau belum ya mengasihinya lewat doa saja gitu untuk keselamatan pribadi juga. Kalau mau lapor polisi ya itu hak Anda hak saudara untuk melapor polisi karena apalagi kalau sudah mengancam nyawa, mau dibunuh segala macam. Ya kita sebagai warga negara berhak mendapat perlindungan kan. Yes. Ya itu di satu sisi boleh-boleh saja, tapi di sisi lain coba dipertimbangkan lagi efeknya ke depan ini sekali lapor polisi segala macam perkara pengadilan semua, efeknya buat rumah tangga saya apa? Efeknya untuk keluarga besar apa? Efeknya untuk saya pribadi apa? Efeknya untuk dia, suami saya atau istri saya yang KDRT apa? Jadi mesti pertimbangan matang lah ya. Gitu. Ya semua perlu waktu. Itu enggak sebentar. Saya melihat rekan saya yang korban KDRT itu juga enggak sebentar, tapi perlu bertekun, begitu. Perlu berserah sama Tuhan, berserah total. Cari orang yang ahli, cari gembala untuk konseling lebih dalam lagi dalam hal kerohanian. Saya hanya bisa menjawab sejauh itu. Saya sangat menyarankan untuk konseling lebih lagi sama Bapak Gembala. Gitu. Tuhan pasti pulihkan saya. Ya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari rekan kita di Young People nih. Pertanyaannya adalah, dalam keluarga saya saat ini, kakak cowok saya sedang terlilit pinjaman online nih Kak Yoel. Sekarang saya sebagai adik malah harus turut bekerja berusaha melunasi pinjaman dari kakak saya yang cukup besar. Karena saya mengasihi kakak saya, jadi ikut membantu itu. Nah, saya masih berusaha untuk membantu, namun di sisi lain saya juga ada kebutuhan yang selalu kurang. Tapi kalau saya tidak membantu kakak saya membayar cicilan pinjaman online tadi itu, maka saya takut kakak saya akan ditangkap polisi, sampai seperti itu Kak. Nah, lalu bagaimana masukan dari Kak Yoel nih untuk kasus ini? Satu, kalau dipreteli ya, ini masalahnya kakakmu, bukan masalahmu, oke? Dan kamu punya hati yang suci, hati yang baik sekali untuk mau membantu ya kan. Ya, tapi bantulah sesuai kemampuanmu. Kamu ada keperluan juga kan, gitu. Pikirin juga kebutuhan kamu gitu, dengan kebutuhanmu dengan masalahnya kakakmu, dilihatlah. Percuma juga kan kalau kita bantu kakak terus, tapi saya kekurangan, terus saya utang juga dong. lebih kacau lagi, maksudnya nambah masalah lagi. Bantu sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan kamu, gitu. Kakakmu yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini semua. Dia kan sudah membantu, sudah cukup mengasihi gitu loh. Jangan sampai kita lupa sama diri sendiri gitu. Ya Tuhan pasti balas berkati, tapi harus dengan hikmat sih menurut saya begitu. Harus dengan hikmat bagaimana kita menolong. Kita memberkati dengan apa yang ada pada kita kan gitu. Kalau kita nggak ada sama kita ya nggak bisa ngasih gitu. Begitu juga ketika kita membantu kakak ya bantulah semampumu. Tapi jangan sampai kebutuhanmu ini terbengkalai. Bagaimana mencukupi kebutuhan? Nanti nambah masalah loh. Begitu. Kalau kakak saya ditangkap polisi, bagaimana ya? Ya belum tentu langsung ditangkap polisi kan. Kakakmu juga pastinya juga berusaha melunasi juga, nggak cuma diem-diem aja, ya kan? Pasti belum langsung ditangkap polisi juga kalau ada usaha untuk menyelesaikannya. Yang penting itu tadi, semampumu aja. Itu sih menurut saya. Oke Kak, berarti setidaknya kita memang tetap harus punya ingin mengasihi gitu Kak ya, tapi terus tetap harus melihat juga sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Iya. Oke Kak, mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir ya teman-teman di sesi kita pada malam hari ini. Pertanyaan terakhirnya seperti ini Kak. Nah ini juga sepertinya relate juga sama
kita. Jadi mohon maaf juga apabila ada teman-teman yang mungkin mengalami masalah yang sama nih. Ya. Gini ya pertanyaannya, bagaimana mengasihi mama tiri atau papa tiri yang baru? Karena sudah menjadi penyebab rusaknya rumah tangga. Karena saya mengasihi mama dan papa saya yang lama nih maksudnya kayak gitu. Namun urusan masalah dengan papa dan mama tiri saya menjadi pergumulan yang berat bagi saya. Nah, bagaimana Kak caranya agar saya bisa mengatasi kayak gitu? Bagaimana cara mengasihi papa tiri ya? Iya, bagaimana Atau ibu mengasihi tiri. papa tiri atau mama tiri? Nah, kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Papa tiri atau mama tiri ini orang yang salah. Sebenarnya dia tidak mengasihi mama kandung atau papa kandung. Tidak, itu hanya egois. Itu ego semata ya. Kita tahu dia yang salah, jadi kita mesti menentukan sikap. Kita tetap mengasihi, iya. Mengasihinya dengan cara apa? Satu, doakan supaya dia sadar. Supaya mereka sadar bahwa ini perbuatan salah. Itu harus dipisahkan karena di mata Allah itu salah. Di mata Allah tetap orang tua kandungmu itu yang menikah, dia enggak. Gitu. Berdoa supaya mereka sadar sehingga mereka berhenti dan doakan supaya papa mama kandung kembali rujuk. Gitu. Kemudian dengan papa tiri, mama tiri bagaimana? Ya biasa aja. Jangan kemudian jutek, marah-marah, nanti jadi kepahitan, biasa aja. Tapi juga tidak perlu membina keakraban yang gimana gitu kan. Nanti foto di sosmed, nanti papa kandungmu atau mama kandungmu yang di luar sana perasaannya bagaimana melihat itu. Jadi mesti pinter-pinter lah gitu. Jadi ya saya tegas gitu. Saya tegas, saya doakan supaya kalian sadar gitu kan. Saya juga tetap baik, sikap saya tidak yang jahat gitu, tapi saya cukup tahu di mana batasnya. Begitu. Yang penting doakan supaya itu berhenti. Gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, usai sudah untuk di talk kita pada malam hari ini Kak, di talk kita menutup seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini nih Kak. Thank you banget buat Kak Yoel yang sudah menjawab, sangat luar biasa sekali, saya rasa sudah sangat relate sekali Kak ya dengan hubungannya dengan firman Tuhan dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari Kak. Oke teman-teman, namun sebelum itu ada beberapa pengumuman yang juga gak kalah penting nih. Pengumuman yang pertama adalah hari Selasa tetap diadakan home sale yaitu untuk Transformer dan juga History. Juga pada hari Kamis ada Kosuka dan juga Komikus. Dan juga buat teman-teman yang mungkin rindu untuk memberikan korban persembahan, teman-teman bisa, nah ini teman-teman bisa cek di layar teman-teman, bisa di transfer di BCA atas nama Ivena Kristi Gunawan. Ya, itu. Juga untuk pengumuman selanjutnya adalah doa 10 hari diadakan pada tanggal 12 Mei sampai 21 Mei, tepatnya pukul 6 sore sampai dengan 6:45 menit. Disertai dengan puasa. Untuk teman-teman yang mungkin rindu nih, untuk kita bisa datang sama-sama ke Tuhan, kita juga merelakan diri untuk puasa juga, biar kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang lebih dari Tuhan, juga terutama untuk Roh Kudus ya Kak ya. Seperti itu. Juga mungkin kita mengucapkan nih untuk Koheri, adakah Koheri? Ada ya, tadi saya lihat juga ada. Untuk Koheri karena hari ini juga hari yang spesial bagi Koheri selaku wakil ketua dari Young People yang telah berulang tahun pada hari ini. Kita mengucapkan happy birthday untuk segala yang baik akan Tuhan tambahkan untuk Koheri. Amin, amin. Teman-teman berikan emot-emot gitu di emot teman-teman gitu. Oke Kak Yoel, terima kasih banget Kak untuk renungannya, untuk jawabannya sangat memberkati sekali. Nah untuk itu dengan kasih Kristus sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dengan kasih Kristus minta tolong untuk Om Simon bisa tutup kita di dalam doa Om. Mari kita tunduk kepala. Allah Bapa kami,
yang bersemayam dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Dan berterima kasih buat berkat firman-Mu, buat berkat lewat ya jawab. Tuhan, terima kasih. Harus berkati hamba-Mu, Pak Iwel, juga seluruh pengurus yang people, yang sudah melayani pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap Zoom, juga setiap yang people Tuhan, Engkau berkati supaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Makin hari makin dewasa, makin mengerti, mengenal Engkau, mengerti kehendak hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kepadamu. Kiranya berkat-berkat Allah, damai sukacita menyertai setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu semua, malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kebenaran yang hidup, yang berkuasa, selamanya di dalamku telah Tuhan. Kebenaran yang hidup, yang berkuasa, selamanya di dalamku kau terhebat. Ku bersorak, bersorak, selagi kau terhebat, kau terhebat. Ku bersorak, tinggikan namamu. Beri kemuliaan buat Tuhan. See you di ibadah yang people bulan depan. Tuhan memberkati. Haleluya.